Sungguh Rasul kami utus itu adalah membuka dia fathan mubina, dengan sebenar-benarnya untuk dapatnya dibukanya hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Jamaah rahimakumullah, kakung semua putri dan yang di mungkin online. Kita pertama memposisi menempatkan sebagai hamba yang fakir dengan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur sebagai modal. Syukur modalmu berkembang, modal kita untuk berkembang dan maju, untuk jadi tidak bisa menjadi bisa, tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak rasional menjadi rasional, dari tertutup menjadi lapang dada, bahwa Dia diri Tuhan yang menjadikan kita terlahir min butuni ummahatikum, terlahir dari perut sang ibu, tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menyertakan kelahiran ini pendengaran, sam'a, absor, penglihatan, wal afidah, dan alat untuk berpikir, alat untuk merangkai kata, alat untuk merangkum dan mengambil sikap, yakni akal. La'alakum taskurun, supaya digendaki oleh Allah itu untuk menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah ki ngekai kuping sebagai sama'a, mata sebagai absor, otak sebagai afidah dalam fungsinya itu supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi kalau ada orang yang benturan cekcok, semaunya sendiri, kaku, beku, ego, tertutup, jumut, fanatik, ananiyah, mentalan, kasar, nggak punya adab, nggak punya akhlak, ini berarti melawan sunnah. Itu bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kekafiran. Kafir itu cover, tertutup. Maka saat ta'adzana, saat seruan itu dikumandangkan, ta'adzana rabbukum, seruan sistem kehidupan berdunia supaya tetap di jalur Rabb, supaya tetap di jalur Shiratal Mustaqim. Itu Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum, untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kuncinya di sini.
orang yang tertutup, maaf, orang yang tertutup, jumud dan kaku. Jadi ini kita menekankan, walaupun sudah sering kita sampaikan, kalau awalannya kajian atau apapun itu adalah syukur dan sholawat, tutupannya akan syafaat. Bereberan bekah pangestu guru wasitoh kan gitu. Setiap kali kajian kan itu dari silsilah guru-guru selalu itu tersampaikan. Jadi pinter ngalah, elek genelean, bebarengan, musyawarohan, dodo, dadiyo wong sing butuh memproses kembali kepada Allah. Semoga mendapatkan syafaat Rasul dan mendapatkan ber-beran pangestu guru wasitoh kan gitu kan. Jadi wong sing nyuwun pangestu supaya memperoleh syafaatnya Rasul yang terungkap di dalam tutupan itu. Kula nyuwun pangestu tapi nggak mau bebarengan. Kula nyuwun pangestu akan tapi congkrah. Saya nyuwun pangestu tapi membuli. Saya nyuwun pangestu tapi nggak melakukan pemberdayaan diri. Saya nyuwun pangestu tapi nggak melakukan apapun. Dilek nesu, dilek diingatkan marah, maju marahnya. Itu berarti nyuwune pangestunya bohong kan begitu. Jadi itulah yang disebut kemudian kenapa sih Allah pada kehendaknya la'alakum taskurun, bahwa kamu itu dilahirkan dari perut ibu tidak tahu apa sedikit pun. Kemudian Allah menyertakan pendengaran, penglihatan dan afidah, yakni berpikir yang rasional, yang nalar, yang terhubung dengan hati nurani. Itu supaya pada saat seruan tentang qad ja'akum mau'idatu mir rabbikum. Jadi wa ita'adzana rabbukum. Itu seruan tentang qad, makanya kan ya ayuhan nas, menungso. Kalimatnya tidak khususiyah untuk orang-orang yang beriman, tapi ya ayuhan nas, kabeh menungso. Orang yang beriman itu spesifik, walaupun bukan berarti eksklusif. Tapi kalau ya ayuhan nas, orang beriman masuk di dalamnya. Ya ayuhan nas, qad, teman-teman benar-benar sungguh bahwa didatangkan mau'idah. Orang sekarang mengatakan mau'idah itu hasanah, mau'idah mirabbikum. Supaya kamu dapat menerima yang disebut dengan mau'idah, kata yang membuka hati. Mau'idah itu kata yang membuka hati dan kalimat yang menghidupkan kehidupan berdunia. Mirabbikum, Rob itu sistem cara berdunia dalam bimbingan Tuhan. Karena Tuhan enggak menampak, maka bimbingan khalifah atau utusan, atau yang berhak, atau yang wenang, atau yang hak, atau yang sah. Mau'idah mirabbikum, kata yang menghidupkan hati, kalimat yang menghidupkan pemikiran, menghidupkan tindakan, menghidupkan pendengaran, menghidupkan penglihatan. Kata yang menghidupkan hati nurani dan kalimat yang merupakan sebuah nasihat atau sebuah petunjuk untuk dapat menghidupkan perilakunya, pemikirannya, tindakan-tindakannya, dan wasifah, dan menjadikan penawar atau obat supaya hidup kamu tidak dicengkram oleh penyakit baik yang lahir ataupun yang batin. Penyakit lima fi sudur wahudan,
penyakit yang di dalam dada yang akan mempengaruhi kehidupan berdunia, penyakit-penyakit yang lahir, penyakit-penyakit yang ada, yang saat ini sedang banyaknya penyakit itu, merajalelanya virus. Ini kalau kita mau jujur, logis, kita saat ini orang mengatakan perang dengan virus, perang dengan corona, ada yang berdamai dengan corona seperti Singapura, dianggap sebagai flu biasa. Ini kan bukan lagi sebagai sekedar penyakit normal, ini pasti ada unsur faktor X karena berpengaruh di semua sendi-sendi kehidupan. Jadi ada obat, mau itu ada kata yang akan dapat menjadi obat, lima fi sudur wahudan, dan menjadi cahaya. Hudan itu petunjuk bukan lesan ya. Hudan itu cahaya yang menerangi kehidupan seseorang karena telah menerima kata yang menghidupkan hati. Warohmah, maka kehidupannya itu di dalam rohmah, di dalam ketentraman, kebahagiaan, di dalam kasih sayang, titik temu dua zat yang menjadi satu, lidah dan teh menjadi satu menghilangkan haus. Nasi bertemu dengan lidah menjadi mengenyangkan, sehingga pertemuannya akan menjadikan ada energi. Kul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dia itu domir. Domir itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yang dikenalinya dengan kata mauidhah yang menghidupkan hati, tentang yang punya nama Allah atau hu, innahu, sesungguhnya dia itu adalah innahu nazalna, yang diturunkan, yang akan menentramkan hati, lilladzina amanu, kepada mereka yang beriman, untuk menjadi terang, untuk menjadi cahaya yang menerangi hidup, wasyifa, dan akan menjadi penyembuh penyakit-penyakit yang ada. Sungguh bahwa dia bahwa itu adalah nyata, ayat nyata, fi sudur, di dalam dada mereka yang utul ilma, mereka yang di dalam kedalaman intinya ilmu yang membuka hakikat keberadaan dia, maka berada di dalam syahadat, saya bersaksi, maka di dalam itu musyahidan ya, maka di dalam mubasiron, maka berada di dalam hakikat hidup walaupun normal berdunia, tapi dalam kesadaran hakikat karena punya ilmu, hakikat ilmu yang karena mengenal dia maka punya ilmu hakikat. Bukan kata mutiara dan kata indah dan syair. Sungguh Rasul kami utus itu adalah membuka huwa dia fathan mubina, dengan sebenar-benarnya untuk dapatnya dibukanya hati nurani. Utul ilma wa ma yazhadu, akan tetapi orang kebanyakan mengingkari, maka penyakit akan terus tidak ada hentinya sampai ya, penyakit itu reno-reno, nggak sehat lah, bisa virus, bisa bakteri, bisa judek, bisa bingung, bisa tata kelolanya semrawut, bisa lima fi sudur, apa-apa yang di dalam hati, ego. Dia itulah Allah, huwallah, dia itulah Allah yang tidak ada kecuali dia, la ilaha illallah, dia itulah Allah. Kenali dia,
Maka saat kamu mengucap la ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tujuan, tempat bergantung dan tempat kembali dalam kamu menjalani hidup. Akan kamu kenali dengan sebenar-benarnya ilahua, hanya dia yang jadi tujuan kamu. Alimul ghaibi itu adanya sebuah ilmu yang menunjukkan diri al-gaibnya Tuhan. Sekali lagi saya tekankan di sini, al-ghaib itu diri Tuhan toktil, tidak ada yang lain. Jadi al-ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak mata kepala. Karena ghaib itu mufrad dan tunggal. Mufrad itu tunggal. Mufrad. Makanya alimul ghaibi, alim itu al-ilm, ilmu yang membuka hakikat gaibnya diri Tuhan. Al pasti bisa dikenali keberadaannya, ada metodenya, karena al isim ta'rif wa syahadati, sehingga manusia untuk dapat bersaksi atas mengadilnya dia, sehingga pada saat mengucap asyhadu alla ilaha illallah, bukan ucapannya burung biu, bukan ucapannya hayawanun natik, bukan ucapannya yang ngomong tapi nggak ngerti maknanya, bukan orang yang ngelindur, tapi orang yang sadar benar-benar saya bersaksi dia, sehingga nyata ar-Rahman dan ar-Rahim. Ini kalau diuraikan kan panjang gitu ya, karena tema tadi kan bukan itu. Itulah mauidhah hasanah, itulah mauidhah min rabbikum wa man a'rada, dan siapa yang tidak mengenali dia yang punya nama Allah, maka dia orang yang berpaling dari zikir. Dan siapa orang yang berpaling dari zikir, fa innalahu ma'isyah donka, maka hidupnya akan dikejar-kejar dunia, dicepit dengan dunia, akan selalu dipengaruhi oleh dunia. Sehingga panik, bingung, cudek, harta benda ditumpuk undung dalam kerangka untuk memperoleh kehormatan dunia. Apa nggak boleh berdunia? Silakan kamu berdunia sebaik-baiknya, sungguh-sungguh profesional. Tapi bagaimana hatinya tidak komantil, tapi hanya jika mengenal dia, nggak kosong hatinya. Maka waman arodo, siapa yang berpaling karena tidak mengenal zikir, ataupun zikir tapi berpaling. Kalau orang nggak punya zikir, nggak mengenali dia, maka ini tidak berpaling. Kalau orang yang punya zikir tapi berpaling disebut musyrik. Waman arodo an zikri fa innalahu ma'isyah donka, maka hidupnya sempit, panik, cudek, bingung, geblek. Itu kalau tanpa dengan dia. Wis diwakili, itu kan nama lain, cudek, geblek, itu ya bingung, panik gitu ya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia tidak tahu apa itu kiamat. Yang sesungguhnya kiamat itu juga akan menjadikan buta. Kiamat itu koma yakumu, maka tidak pernah apa yang disebut dengan kesadaran utuh sebagai manusia, sehingga sampai terjadinya kiamat atau meninggal dunia. Dan siapa yang waman ya'sa, dan siapa yang hidupnya itu adalah tidak mengenali zikir, tidak tahu zikir, dan tidak melakukan zikir Rahman, zikir ingatnya kepada Tuhan, zikir Rahman, realisasi dari iman, kehidupan sosial yang baik, nuqayyid lahu, maka dibuntel sama setan. Siapa yang, gampangnya begini dulu ya,
Wa may ya'sa an dzikri rahman, siapa yang tidak pernah memberdayakan diri, siapa yang tidak melakukan budidaya diri, siapa yang tidak komunikasi dengan baik dengan akhlak dan adab, siapa yang suka mengolok-ngolok dan membuli, siapa yang suka memfitnah, ngerasani, menghibah, bahkan memfitnah, siapa yang aras-arasene, malasnya lebih kuat dari rajinnya, siapa yang tidak memiliki kepedulian, respon dan tanggap, mendominasi hidupnya, itu dzikir Rahman, berpaling dari dzikir Rahman, adzikri Rahman, nuqayyid lahu, maka hidupnya akan diliputi setan.